RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Oh anak, cuma satu doang. Lagi ya, bentar lagi ya. Tinggal di mana? Tinggalnya di mana? Ini? Iya, sama. Satu rumah beda rumah. Beda rumah. Kalau dia di saya beda di Gunung Putrinya di dekat Pepabri apa PT IP. Kalau saya di Waduk Herangnya sama suami. Ini sama siapa di rumah? Sama suami. Ini? Suami sama anak. Yang punya. Dulu pagi kesini, dia udah 3 tahun yang lalu, udah sering kesini saya mah, makanya dia kan cerita sama saya. Nah ini yang hari ini datang yang punya hajat, ini apa ini? Ini apa hajatnya? Pakai mic, yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Jadi tunggu dulu bentar. Ibu punya anak berapa? 3. Ini nomor 1 laki perempuan. Udah nikah belum? Udah. Tinggal di mana? Di Bandung. Nomor 3? Nomor 3 masih kerja, belum kerja. Laki perempuan? Laki. Tinggal sama ibu? Iya. Yuk lanjut. Pak Haji, saya ini kan lagi ada ujian suami nikah lagi. Sama Mbaknya umur berapa? saya umur 33 tahun. 33. Ya. Anaknya berapa? Anaknya 2. Nomor 1 umur? Nomor 1 umur 8 tahun. Nomor 2? Umur 5 tahun. Gitu. Suami kawin lagi? Suami kawin lagi. Udah kawin apa belum? Udah. Udah? Nikah siri. Oh iya. Kok Mbak tahu? Saya dapat bukti banyak Pak Haji. Dari? Awalnya dari media sosial. Saya nemu foto mereka prewedding. Pas akhir Desember kemarin 2025. Nah Januari selang beberapa hari itu saya dapat bukti data-data ceweknya. Sampai ke KTP-KTP-nya saya punya. Dapat dari? Dari teman. Gak tahu itu mungkin jalannya Allah ya Pak Haji. Saya yang di rumah yang benar cuma urus anak. Tapi dikasih bukti sampai ke KTP-KTP-nya, sampai ke fotonya, sampai ke cerita histori si cewek itu gimana dari teman terdekatnya dulu. Gitu. Nah sekarang ini saya udah di titik yang dari Januari, Februari sampai sekarang ini suami nggak ada perubahan. Tapi pulang tiap hari di rumah? Enggak pulang tiap hari. Jadi? Emang dari awal nikah itu karena kan suami itu sebenarnya anggota Polri. Oh. Gitu. Nah saya kemarin sudah sempat lapor pengajuan ke Propos tapi saya tarik lagi dengan banyak pertimbangan. Nah dari Januari, Februari saya kasih, di situ tuh kita ada tahap yang ngobrol dari secara emosi sampai ke yang baik-baik, dari yang benar-benar dari hati ke hati gitu ya. Tapi ternyata omongan yang baik-baik saya itu, toleransi saya itu gak dianggap sama dia. Sampai sekarang dia masih yang kayak kegilaan sama cewek itu kali ya Pak Haji gitu. Saya lihatnya kayak gitu. Dia udah gak ada buat saya sama anak-anak. Harapan saya sih pengennya saya tetap mempertahankan rumah tangga gitu. Tapi kalau saya sendiri yang mempertahankan kan saya berat gitu loh Pak Haji. Saya butuh keduanya kita ini sinkron gitu. Saling kerjasama gitu. Karena gak cuma 1-2 orang dari pertama lihat fotonya aja banyak yang bilang suami saya tuh enggak yang baik-baik gitu loh. Kayak ya bisa dibilang dimacem-macemin lah gitu. Jadi cewek itu punya pemakai gitu. Sama dia emang historinya itu perebut suami orang. Gitu. Saya ada bukti beberapa chat dan itu dari beberapa orang yang berbeda. Kalau cewek itu memang sukanya sama suami orang sampai rumah tangganya hancur, sampai cerai, sampai lupa sama anak istri. Tapi mungkin sekarang suami saya yang kena korbannya gitu. Korban selanjutnya lah, mangsa selanjutnya saya korbannya gitu dan anak-anak.
hubungan mereka nih udah 2 tahun Pak Haji. Saya baru tahu itu pas Januari tahun ini. Baru 3 bulan terakhir. Nah sekarang maunya Mbaknya gimana? Mau saya rumah tangga saya baik-baik lagi, mau suami balik lagi. Heeh. Hatinya, pikirannya, jiwa raganya, batinnya, hartanya itu balik lagi sama saya yang istri sahnya. Saya kan yang istri sah, yang terdaftar secara agama, yang dilindungi, ya Pak Haji, betul? Secara masyarakat saya juga dianggap, secara agama saya sah gitu. Jadi saya masih ada harapan suami saya balik lagi seutuhnya sama saya dan anak-anak kita, gitu, sama keluarga awalnya. Soalnya sekarang suami saya tuh kayak bengong-bengong gitu loh Pak Haji, kayak kayak kosong gitu. Kayak orang nggak punya prinsip, nggak tahu tujuan kamu itu sebagai imam tuh, tujuan kamu sekarang punya anak dan istri, rumah tangga kamu tuh mau dibawa kemana gitu. Kayak orang kosong Pak Haji, kayak orang ya bengong-bengong gitu, kayak orang nggak tahu mau Nah kemana. Mbaknya sebelum ke RDI udah pernah kemana? Minta tolong supaya rumah tangganya bisa nyatu lagi. Saya pernah ada dibawa sama teman, tapi itu saya cuma minta buat perlindungan diri aja. Karena saya tahu saya lagi berhadapan sama cewek yang mainnya ya begitu pakai magic, orang Sukabumi Pak Haji. Banyak yang bilang, teman dekatnya aja bilang gitu, karena saya dapat dompet cewek itu, isinya itu foto-foto suami saya, terus ada doa yang artinya gini, sebaik-baiknya rezeki ini adalah rezeki yang tidak ada habis-habisnya. Huruf Arab tapi artinya seperti itu. Dan itu digulung-gulung di foto suami saya di dalam dompet cewek itu. Saya pernah minta tolong dibawa sama temen tuh cuma buat perlindungan diri saya aja gitu. Nah di Takutnya sana Mbaknya dikasih apa? Bekal apa? gimana Pak Haji? Di Mbaknya ke Sukabumi dikasih apa? Dikasih bekal apa? Dikasih Saya nggak ke pegangan? Sukabumi Pak Haji. Gimana? Saya Orang pintarnya di mana? sayanya Hmm. di Cilengsi. Nah orang Cilengsinya ngasih bekal apa? Ngasih amalan apa? Enggak ngasih amalan. Jadi Saya cuma ngasih, jadi gini sistemnya tuh, cewek itu pernah datang mungkin ke dukunnya Sukabumi, dan dia minta bayaran sekian buat ngambil si apanya ya, kata kita mah jinnya mungkin gitu ya, kayak kayak jinnya itu saya beli gitu, bukan dibeli sama si cewek itu lagi gitu. Jadi dialihinlah ke saya, jadi biar si jinnya itu, eee, apa kemauan saya, ya kan kemauan saya cuma dibikin cewek ini gak usah ngejar-ngejar suami saya lagi, gak usah ganggu keluarga saya lagi, gak usah ganggu suami saya lagi, udah aja kamu iket aja gitu kan. Jadi bahasanya gitu, saya maunya kayak gitu aja. Jadi ibaratnya cuma sekedar saya beli si jin itu aja gitu. Enggak berapa dikasih. nilainya? Waktu itu Rp1.400.000. 1.400.000. Jadi nanti kalau misalkan Mbaknya itu jinnya diikat, yang nguasain Mbaknya itu berhasil, nanti dia minta hitungan, gitu. Pahala kita pasti diambil sama dia, dosa dia pasti diambil sama kita, Iya, tuh. Pakai ilmunya RDI aja, ilmu kearifan lokal, kalau suaminya masih pulang kan alhamdulillah, masih pulang tinggal Pak Haji, iya masih tinggal menafkahi, masih. ya tinggal Mbaknya cebok alat kelamin Mbaknya, air cebokannya buat bikin kopi, buat bikin teh, buat bikin minuman Boleh dia, begitu? boleh. Cebok alat kelamin Mbaknya, air cebokannya buat bikin bala-bala, buat bikin bakwan, buat bikin puding, buat bikin agar-agar, kan nggak ketahuan. Sambil Mbaknya ngomong, "Suami saya tercinta, sayang seperti saya, seperti dulu pengantin baru. Perhatian,
100% milik saya. Sambil Mbaknya ngomong begitu. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Nah nanti kalau dia datang Mbaknya salaman nggak sama dia kalau dia pulang? Nah Mbaknya remes dulu alat kami misalkan denger motornya atau denger mobilnya. Pas pulang Mbaknya buru-buru remes, tangan yang buru-buru. Sep. Apa maunya Mbaknya? Nanti buat salaman, iya sep. Gitu sambil peluk, cipika-cipiku ini dipegang ke pipinya. Sayang udah makan belum? Aku bikinin Indomie. Bikinin lah Indomie pakai air cebokan. Minumnya juga begitu. Sayang mau gak bikin mie rebus? Mau gak bikin apa namanya empe-empe? Mau gak bikin seblak? Nah bikin pakai itu terus. Sampai 9 kali. Minimal 9 kali. Udah nanti luluh sayang baik. Kembali ke Mbaknya 100%. Itu aja. Misalkan dalam 1 hari itu udah 9 kali. Sekali aja. Besok hari berikutnya ulangi lagi. Besok dia pulang bikin lagi. Besok ulang bikin lagi sampai 9 kali. Minimal. Kadang baru 2 hari manjur. Kadang baru 3 hari manjur. Kadang baru seminggu manjur. Nah sekarang ini karena kan Apa? terakhir itu Pak Haji, saya kan dapetin alamat yang mereka tinggal bareng di daerah Cipanas. Cipanas? Iya. Mana tuh? Puncak. Oh sana. Oh. Nah saya kan dapetin alamat itu. Saya datanglah ke rumah itu. Hah? Dilabrak ke sono? Iya. Gelo. Hah? Iya. Aduh. Karena saya gedor-gedor kan gak dibuka. Jadi saya nonjok kaca. Jadi saya mengorbankan diri buat saya benar-benar memastikan dia ada di dalam apa enggak. Ya ayo duduk Mbak. Yuk duduk. Nah dari situ mereka keluar. Berdua keluar? Keluar berdua. Itu pagi banget. Apa? Pagi-pagi banget. Jam? Kan memang. Pegang Bu mic-nya Bu. Itu jam 8 pagi Pak Haji. Tapi memang dari semalamnya itu saya teleponin suami saya itu nggak ada yang diangkat. Nah di situ ada jeda saya chat-chatan sama cewek itu. Nah cewek itu kan nantangin banget. Emang gila banget karena udah kerjaannya begitu jadi berani ya Pak Haji gitu. Nah saya kan kepancing. Jadi saya untungnya dapat alamat saya samperin ke sana. Saya acak-acak. Nah barang-barang cewek ini kan saya bawain nih, masukin ke mobil. Contohnya apa? Baju, celana dalam. Punya suami? Enggak, punya cewek itu. Oh punya cewek. Suami saya amanin, saya pilih-pilih, oh ini dapat yang saya beli. Kalau ini oh saya nggak tahu nih siapa yang beli, saya bakar bareng sama baju-baju dia gitu loh Pak Haji. Entah itu, saya dapat cincin 2 dan itu inisialnya huruf suami saya. Nah itu saya bawa, saya nemu-nemu, pokoknya yang ada di dalam rumah itu saya masukin ke dalam mobil, saya bakar. Nah sekarang ini saya tahu kalau dia masih komunikasian terkait cewek itu minta ganti rugi ke suami saya gitu. Dengan ancaman mau viralin foto-foto mereka gitu. Kalau suami saya kan mungkin egoisnya ya jahatnya suami saya itu dia kayak mau melindungi diri sendiri Pak Haji yang saya lihat ya. Karena 3 bulan ini saya tahu masalah ini dia nggak ada yang ngasih saya rasa aman, nggak ada yang meyakinkan saya, enggak. Bener-bener dia cuma fokus sama diri dia sendiri, sama rasa aman dia sendiri. Jadi saya juga punya ancaman buat lapor ke institusi, cewek itu juga punya ancaman dengan foto-foto yang mereka punya dan bisa diviralin kapan aja gitu. Jadi suami itu egoisnya, dia ngebaikin saya, dia juga ngebaikin yang di sana gitu. Saya kan capek Pak Haji, kayak udah, kok capek banget ya, kok gini terus ya gitu. Itu jatuhnya ngeluh gak? Ngeluh. Kan gak boleh ngeluh. Oh baru tahu. Oh ibunya udah pakar. Ya. Oh iya. Nah saya kan gak cerita nih sama mama kan, gak cerita masalah rumah tangga masih saya pendem-pendem sendiri. Nah terakhir ini karena lihat tangan kayak gini kan akhirnya cerita dan sekarang dibawalah ke sini. Jadi ngelabrak ke sana Mbaknya sama siapa? Sendiri. Geblek. Sendiri Pak Haji. Aduh.
Tapi gini loh Pak Haji, pengen tanya juga. Ini kan memang suami yang gimana ya? Mbaknya mesti main halus, Mbak. Karena kalau Mbaknya begitu, takutnya dia main kasar, kan kita punya anak. Terus kedua, kalaupun dia nggak main kasar, nanti kan kita emosi sesaat. Nanti kenanya mium, kalau nggak kista, kalau nggak kelenjar tete, kalau nggak kanker tete. Kenanya di mana? Ya di kita para perempuan. Jadi perempuan yang suka jengkel sesaat sama lawan jenis, satu paket, dia sepasang, biasanya tetenya ada benjolan, namanya kelenjar. Kita lagi yang sakit. Mesti dibiopsi, mesti di kemo, mesti diinin. Aduh, jangan Mbak, kita main halus aja, jadi mainnya smooth. Selama 2 tahun Halus. ke belakang saya Apa? diem Pak Haji. Saya tahu suami saya nggak beres. Cuman saya Tapi kalau Mbaknya diem nggak bertindak ya berlanjut dong. Kalau ini kan Mbaknya bertindak, pakai ilmu kearifan lokal, pakai ilmu RDAY. Yaitu tadi, Mbaknya dengan melakukan tadi, bikin itu. Soalnya ntar yang jadi korban siapa? Anak. betul. Anak nggak tahu menau, Iya. dia lihat. Kasihan kan, anak masih kecil-kecil. Lebih baik main smooth. Kalau main smooth kan kita nggak lihat, anak nggak lihat. Suami juga nggak tahu, tahu-tahu suami balik lagi ke kita 100%. Pak Haji, Tuh. saya pernah dengar yang darah haid Hah? darah haid Heeh. dicampur ke kopi, Iya, itu boleh? boleh, manjur banget. Super manjur. Takluk, Mbak. Saya pernah Pak Haji melakukan itu. Tapi suami begitu lagi. Terus, Mbak, Oh, sampai 9 jangan kali. stop ya. Sekali. Sekarang ibu sakit nih, saya kasih obat. Saya kasih antibiotik. Antibiotik harus diminum nggak kata dokter? Harus habis. Kalau antibiotiknya nggak diminum habis, kambuh lagi. Misalkan antibiotik sampai berapa hari? 7 hari. Mesti habis. Kok Pak Haji tahu? Lah kan anak gue dokter tiga-tiganya. Selalu kan bilang, "Pak, antibiotiknya udah habis belum, Pak?" Udah. "Pak, minum air mennya udah habis belum, Pak?" Belum. Papa mesti habisi minum air mensnya dong, Papa. Perempuan itu kasih minum mensnya ke Papa berapa kali? Cuman sekali. Minta lagi dong, Pak. 7 kali, Pak. Oh, jangan dulu. Suaminya dulu balik ke kita dulu, baru nanti tahap berikutnya ada metode untuk iya. Jadi yang misahin bukannya kita, tapi dia berdua emang mau pisah gitu. Iya, banyak kok tamu RDAY. Pak Haji, maaf ya Pak Haji, apa tuh namanya? Lagi nonton kali ini. Loh, pelacaknya Om gitu. Pak Haji, HP aku itu apa namanya? Aku ganti nomornya. Oh iya. Kenapa? Soalnya perempuan laki-laki itu ngejar-ngejar saya mulu. Heran ini pisah aja tuh. Nggak mau. Aku nggak mau Pak Haji. Nggak mau. Dengan caranya ilmu RDAY. Heran ini pisah aja. Ya, satu-satu. Iya. Ganti nomor nih sekarang perempuannya. Akhirnya kan laki-laki nggak bisa ngubungin ke dia. Wah, nggak bisa. Pak Haji nggak bisa. Cantik gak? Tanya. Cantik gak, Man? Oke. Nenek segede apa, Man? Saya bilang. Terus Kenapa ganti nomor? Perlindungan diri buat sayanya gimana Pak Haji? Apa? Perlindungan diri buat sayanya. Ya kamunya nggak boleh frontal. Kan tadi frontal ke sana. Takutnya dia dendam. Soalnya kalau dia ada yang dendam sama kita, dukun bertindak. Nah ngerinya kan kalau dukun bertindak itu, kita punya anak 2. Masa gara-gara itu nyawa mesti dipertaruhkan. Nggak mau lah saya lah. Soalnya kalau udah kena santet, kena guna-guna, mengerikan.
tinggalnya di Cisar. Ya nggak apa-apa, mau tinggalnya di mana, pokoknya kita jangan frontal, kalau frontal nggak bisa. Karena itu kan saya sudah kasih, waktu, maksudnya yang saya ada bertindaknya tapi secara, halus udah. Nah ini di titik yang bener-bener saya udah memuncak banget gitu loh Pak Haji. Ya mesti dijaga Udah emosinya. dikasih toleransi, terus ternyata masih berhubungan gitu kan. Ternyata masih yang bareng, terus saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, mereka semalaman bersama gitu kan. Jadi saya emosi. Nggak boleh dong. Sekarang pertanyaannya, dia kenal, berdua kenal, udah seizin Allah belum? Udah, herannya Allah pertemukan kok sama dia. 2, dia bareng, udah seizin Allah belum? Udah. Nah sekarang gimana jaganya Mbaknya? Ya Mbaknya harus jaganya dengan Allah, karena semua atas izin Allah. Nah yang misahin nanti dia sama pasangannya siapa? Allah. Nah Mbaknya harus ke Allahnya mesti total. Sholat tepat waktu, dia qobliyah dikerjain, nggak boleh bolong. Itu Mbaknya harus kuat. Kenapa Pak Haji? Ya kan kemarin mungkin Mbaknya sholatnya nggak tepat waktu. Mbaknya sholat ba'diyah qobliyahnya enggak. Sementara Mbak lihat teman-temannya biasa-biasa aja. Terus teman-temannya ada yang nggak punya anak, Mbaknya punya anak. Ada teman-temannya lakinya pengangguran. Ini suami kita dinas di Polri. Kan berarti derajat kita udah luar biasa. Teman-teman kita nggak ada jadi Ibu Dharma, Mbak Dharma itu, Bayangkari. Kita jadi imun. Nggak bersyukur, betul. Jadi akhirnya Allah gimana caranya nih? Biar dia datang ke gue. Gue goda dong. Cus. Janganlah. Mbaknya tuh kalau gue lihat kurang bersyukur Mbak. Syukur lo kurang. Syukurin. Makanya kan ada ayatnya. Siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Siapa yang tidak mensyukuri nikmatku tunggu ajabku. Jadi Mbaknya harus bersyukur. Terima kasih Allah, terima kasih. Saya udah dianugerahkan suami yang luar biasa, yang sayang, yang perhatian. Saya nggak minta buah, dia beliin buah. Saya nggak minta beliin bubur, dia beliin bubur. Saya nggak minta beliin madu, dia kasih madu. Jadi kalau Mbaknya harus banyak bersyukur. Kalau saya lihat Mbaknya syukurnya kurang banyak Mbak. Mulai kapan Pak Haji? Mulai malam ini aja. Ya, mulai malam ini aja. Mulai malam ini. Ada lagi? Pokoknya kalau Mbaknya nggak boleh brutal. Kalau brutal, kasihan anak. Terus Mbaknya juga, saya lapor Pak Haji ke Propos. Mbak, kalau kita udah lapor, nanti ada catatan. Harusnya suami kita bisa sekolah secapa reguler. Nggak bisa sekolah secapa reguler. Karena ada catatannya. Harusnya suami kita mau sekolah PTIK. Nggak bisa karena ada catatannya. Akhirnya kita nyesel. Harusnya suami kita bisa jadi kapolsek. Nggak bisa. Harusnya suami kita jadi kapolres. Nggak bisa. Harusnya suami kita jadi kapolwil. Nggak bisa. Kenapa? Karena ada catatan itu. Udahlah orang ini gonjang ganjing ini mah gak bisa, gampang kok. Tinggal ditutup aja aibnya. Ini kan aib ya ditutup pakai apa? Ya pakai sedekah lah. Ditutup pakai apa? Ibadah lah. Gitu. Tapi kan manusiawi ya Pak Haji kalau saya ngerasa. Tapi kalau manusiawi nanti nyeselnya di belakang. Kalau bisa jangan jadi manusiawi dong. Jadi malaikat ya. Tingkat dewa. Lu tuh saya kan manusiawi Pak. Ya udah. Hah? Manusia pada umumnya, lo mau jadi manusia pada umumnya? Gua nggak mau. Ngapain? Sebelum terjadi tutup pakai sedekah. 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 Namanya sedekah apa? Sedekah subuh. Namanya apa? Sedekah Jumat Barokah. Makanya kalau Mbaknya lihat setiap hari kita bacain tuh orang-orang yang sedekah subuh. Namanya ini.
Kapolsek ini, Kapolres ini, Kapolda ini, Panglima ini, kan ada nama-namanya tuh. Untuk apa? Nutup aib. Biarin. Hah? Iya, sedekah subuh. Nggak boleh bolong. Supaya apa? Supaya kita dijaga sama siapa? Pastilah sama Allah. Tapi kalau kita nggak pernah sedekah subuh, janganlah. Kedua, mbaknya nanti nyesel kalau suaminya nggak bisa sekolah. Kenapa? Karena ada catatan itu. Udah tarik, nggak usah lapor. Pakai cara apa? Pakai caranya RDAY lah. RDAY kan banyak jenderal-jenderal yang pada datang kemari aja takluk, apalagi laki kita. Cuman pangkatnya ecek-ecek. Pastilah nurut. Banyak suaminya apa sekarang pangkatnya? Brigadir. Nah, itu recehan. Di sini rata-rata perwira, jenderal. Nakalnya lebih parah gak daripada brigadir? Jenderal nakalnya lebih... Nggak tahu. Nggak tahu. Ya kan brigadir istilahnya. Di sersan di sini. Ya nakalnya sama kali Pak Haji. Suami saya aja sampai nikah lagi. Jenderal lebih parah lagi, Mbak. Kolonel lebih parah lagi. Letkol lebih parah lagi. AKBP lebih parah lagi. Kombes lebih parah lagi. Tapi aman tuh. Ya kan? Kenapa? Karena sedekahnya luar biasa gitu loh. Jadi pusing minum Panadol. Sekarang kalau pusing nggak minum Panadol gitu. Iya, jadi sedekahnya mesti kuat, Mbak. Jadi memang ada ombak tapi selesai. Ada badai selesai. Ada petir tapi aman. Kenapa? Karena ada sedekah subuh. Namanya penangkal petir. Iya betul. Nah kalau kita nggak ada penangkal petir. Rumahnya di pegunungan. Kira-kira hancur gak banyak petir? Banyak lah. Pisah sama suaminya. Suaminya di Libanon. Di tempat perang. Istrinya di Indonesia. Harusnya mati, nggak mati-mati tuh. Kok gitu padahal kan perang ribut. Tapi kalau nggak sedekah subuh, mati. Kena peluru di Libanon. Ada gak? Banyak tuh kan baru yang mati dari mana tuh? Ya. Pak Haji alhamdulillah saya tugas Garuda di luar negeri selamat sampai sekarang alhamdulillah. Pak Haji kemarin saya di Timur Timur yang kemarin pangkatnya bisa jadi kompol padahal dikirim ke daerah mana tuh dulu ribut daerah konflik karena sedekah istrinya sedekah subuh nggak pernah bolong sedekah subuh nggak pernah bolong. Nah mbaknya juga begitu jadi yang jagain suami siapa sedekah kan mbaknya di rumah nggak bisa ngawasin dia lagi dinas di mana sedekah subuh sedekah subuh sedekah subuh gitu. Udah hasilnya gimana Pak? Apa? Dikasih kesehatan udah sedekah subuh tuh kumpul gitu kan. Kalau kita ngumpulin di rumah gitu. Ke anak yatim kurung, iya di sini yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud gitu. Terus ada cara lain lagi nggak Pak Haji yang selain tadi? RC bukan memek, itu doang yang buat naklukin dia. Mbak, nih maaf ya, ini kan perempuan semua. Alat kelamin laki-laki keras gak? Ya. Dimasukin ke alat kelamin perempuan, zlep. Celak, udah keluar, ditarik. Lemes gak nih langsung? Lemes, ini lemes gak? Enggak, ini kuat. Habis dimasukin dia bisa tidur. Langsung tidur. Ini yang perempuan. Nyapu, masak, ngepel, bebenah. Berarti kan kuat. Ya. Begitu loh. Jadi alat kelamin perempuan tuh super kuat. Orang bilang laki gagah. Alah coba dimasukin kalau nggak letoy lo. Kok tahu lah ini kan pakar-pakarnya. Nah peribahasanya. Jadi intinya remes alat kelamin tempelin di kulitnya laki. Lo mau kuat apa lo? Pasti luluh sama gue. Lo sekuat apa lo? Pasti luluh sama gue. Lo sekuat apa? Cebok alat kelaminnya. Pasti luluh. Kalau yang si cewek itu pakai
Oh ntar metode dulu gimana dong, Bapak? itu ditarik dulu dong. Laki lo ditarik dulu ke daerah yang aman. Kalau udah aman lo baru kesini lagi. Gue kasih ilmunya, nggak mungkin ujuk-ujuk gue kasih 100%, nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Satu-satu. Jadi suaminya dulu balik ke lo. Nanti lo baru datang lagi, Pak Haji. Alhamdulillah suami saya udah balik, udah gini-gini. Sekarang gimana supaya dia nggak kegoda lagi sama si Bel? Ada lagi ilmunya lagi gitu, Mbak. Kalau langsung sekaligus kredit, konslet Ya, satu dulu, taklukin dulu laki lo. baik. Gitu. Bisa? Bisa. Oke, Mbaknya apa? Jauh-jauh. Oh iya Pak Haji, Assalamualaikum. Tinggal di mana? Dari Bekasi Pak Haji. Ya. Coba hajatnya apa? Pertanyaannya apa? Langsung aja kali Pak Haji ya. Boleh. Ini saya tuh, suami saya kan kerja pensiun tahun 2016 Pak Haji. Ya. Nah, terus saya langsung buka usaha gitu. Bidangnya apa? Bako Pak Haji. Di rumah atau di pasar? Pasar. Terus? Kios gitu Pak Haji. Ya. Nah, terus dari tahun 16 sampai tahun 2022-20 setelah rame lah alhamdulillah gitu ya. Ya. Pendapatan lumayan, saya bisa nyimpen sehari sekian misalkan gitu. Lah saya tuh aduh padahal udah diwanti-wanti sama suami saya, udah nggak usah minjem ke bank gitu. Ya, minjem lah saya ke bank tahun 2020 kalau nggak salah, itu sebelum corona kalau nggak salah Pak Haji tuh minjem tuh. Nah, terus pertama bisa gitu beberapa tahun gitu, bisa saya nyicil tuh. Kan minjem saya ke Bank BRI sebanyak 200 juta tuh Pak Haji. Dikasih lah tuh. Nah itu jaminannya saya rumah Pak Haji yang ditempatin sekarang ini. Tuh. Lah udah gitu udah ada ceritanya gitu, saya minjem ke bank. Udah gitu lama-kelamaan kok ini usaha saya kok sepi gitu Pak Haji setelah corona gitu Pak Haji. Terus? Nah udah gitu mana ya caranya sampai muter otak gitu Pak Haji. Tuh. Pertanyaannya apa jadi ibu sekarang? Sekarang tuh pertanyaannya saya tuh masih punya utang ke bank Pak Haji. Udah dari 200 juta saya udah pernah ditawarin top up. Top up dari 200 tuh tadinya sebulan cicilannya 5 juta. Turunin tuh saya top up aja terus dapat 170. Dari situ cicilannya turunin jadi 3 juta tuh Pak Haji. Lancar-lancar aja kesininya karena saya nggak ada pendapatan dari kios gitu ya. Udah akhirnya kayaknya aduh pelan-pelan gimana ya ini ya usaha gitu. Ya sekarang mending aja Pak Haji, saya mah intinya maunya ibu gimana? utang saya lunas gitu, saya udah nggak mau mikirin. Aduh udah tua Pak Haji, saya mah udah. Umur lo berapa? 60 tahunan ada kali Pak Haji. Lagi udah tua kenapa ngutang-ngutang? Kemarin Pak Haji kan saya waktu ngutang mah belum ada 60. Ya suami saya aja pensiun, bukan pensiun itu mah uang pesangon. Usia 55 suami saya usia 50 kali. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Udah lama Pak Haji. Iya utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Sekarang lo pernah bunting. Bunting lah 9 bulan. Ada gak orang bunting 2 bulan lahiran? Nggak ada. Ada gak orang bunting 3 bulan lahiran? Nggak ada. Ada gak orang bunting 4 bulan lahiran? Nggak ada. Jadi orang kalau belum waktunya lahir nggak bisa lahir. Nunggu dulu 9 bulan baru lahir. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Sekarang jam berapa ya? Jam 4. Bisa gak gue sholat maghrib? Allahu Akbar. Bisa gak? Gak bisa, belum waktunya maghrib. Maghrib dulu. Gak boleh. Nah gitu. Nah mbaknya juga begitu. Paksain. Bisa? Harus bisa dan pasti bisa. Ya. Jadi nanti sambil ibu lunasin utang, sambil ibu ibadah, nanti nggak berasa tahu-tahu alhamdulillah lunas. Tapi kalau ibu yang di otaknya pikirnya utang sampai kiamat nggak bakal lunas. Betul? Ajarin dulu bentar sambil gue japri. Kemarin saya di sini nginep, saya udah nginep deh kemarin. Nggak ngapa, yuk ngaruh. Coba kalau otak lo masih utang nggak bakal bisa lunas.
Ajarin sambil gue japri dulu nih anak-anak pada ngarit. Apa namanya? Ya. Kalau yang diucapkan sama itu kan hajat juga. Utang lunas, utang lunas, utang lunas. Yang terucap negatifnya apa? Utang. Sehingga di otak ini yang tertanam apa? Tadi utang, utang. Nah, apa yang harus diucap oleh ibu? Pasti punya uang 10 miliar. Nah, bayarin utangnya, sisanya buat modal. Pasti punya uang 10 miliar. Jadi cairnya yang diucapkan hajat positifnya. Sama, kota ini kan tidak bisa berpikir menerima negatif. Ya, Pak. Tidak sakit, tidak sakit, tidak sakit. Akhirnya tidaknya nggak diterima, yang diterima apanya? Sakitnya. Nah, ucapannya harusnya apa? Sehat, 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 sembuh, 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 sembuh. Ucapannya yang positif. Positif. Karena kalau negatif, ucapan ataupun hati kita itu negatif, itu seperti halnya tempat ini, kalau ini kotor, ibu baru beli sayuran, beli soto, beli bakso, ini kan rezeki. Dimasukkan ke sini enggak? Kalau ini kotor. Enggak. Kalau kotor, masuk enggak? Enggak. Dipindah ke tempat yang Yang bersih. bersih. Yang kotor dimasukin enggak? Enggak, ditaruh dulu. Tar dicuci, taruh di sini. Selama dia enggak dicuci, selama dia ditaruh sana di sana, dia akan kemasukan makanan yang enak, yang bersih enggak bakal. Maka dia harus dicuci bersih dulu, ditaruh tempat yang bersih. Maka dia akan kedatangan lah. Seperti halnya ibu baru pergi dari Bandung. Oleh-olehnya peyempuan. Perempuan. Peyemnya. Peyem. Saya mau orang Cianjur. Oh beda, peyempuan oleh-olehnya. Iya. Nah, saat ibu datang mau nitip oleh-oleh ini, mau ngasihkan oleh-oleh ini ke tetangga ibu. Oh kita kan baik. Ya. Ternyata yang didatangi ibunya lagi ribut sama anaknya. Rantangnya kebanting, piringnya gedor. Ibu mau masuk dodok pintu enggak kira-kira? Enggak. Gimana? Balik kanan. Balik kanan bawa ke rumah lagi. Begitu halnya juga kalau kita ini hatinya selalu gundah, gelisah, Murung, sedih, ngeluh. rontak, berantem. Sebetulnya ini rezeki sudah mau digrojok. Malaikat yang bawa rezeki balik lagi. Gak jadi, Allah itu orangnya berantem. Jadi rezekinya ada dari kata seperti ini, kata lebih Ya. Ya, ucapannya harus yang Positif. negatifnya harus tidak dicap. Itu saja. Dan bersyukur. Karena siapa yang bersyukur la zakatum la azidanakum. Kalau kamu mensyukuri nikmatku, maka aku lipat gandakan nikmat yang lebih banyak lagi. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, niscaya pasti adab Allah sangat harus bersyukur dan lapang dada, terima yang Allah anugerahkan, Allah berikan kepada kita saat sekarang. Tidak boleh protes. Kita mencela diri sendiri, kita secara langsung sudah memprotes kepada Allah. Ya, harus dengan syukur yang sebesar. Ya Pak. Ibu nih Mbak banyak ngeluh Bu. Jangan ngeluh. Banyak tamu RDI yang hajatnya nggak terkabul. Apa? Ngeluh. Minta. Bentar-bentar minta.
Nggak boleh, minta nggak boleh. Orang minta tuh tangannya di bawah. Kita kebanyakan minta lunasin dong. Minta transferin dong. Minta ini dong. Janganlah. Kenapa nggak pakai ilmu kearifan lokalnya RDAY? Nah, tanpa minta duit datang. Tanpa minta kita ditransfer. Tanpa minta kita bayar. Kayak tadi Bu, ada tamu RDAY itu orang Solo. Nggak minta. Saya kasih tuh 373 juta. 373 juta tanpa dia minta. 373 juta. Kita kan kebanyakan minta. Minta. Orang minta dibawalah. Negatif. Makanya kebanyakan tamu RDAY punya rumah cicilan. Punya motor cicilan. Punya mobil cicilan. Punya rumah cicilan. Ini yang bahaya. Punya suami pecicilan. Motornya cicilan, mobilnya cicilan, rumahnya pecicilan, suaminya pecicilan. Tahu gak suami pecicilan? Suami pecicilan. Suami yang Tingkah. Nah, janganlah. Coba ibu jangan ngeluh. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Ibu harus senang, gembira. Apa? Saya tadinya mau belakangan buat adiknya, Pak Haji, atau yang cowok belum kerja. Oh iya. Paksain. Kalau saya lihat selama ibu nggak minta, utangnya lunas bulan ini. Tapi kalau ibu minta, mundur bulan berikutnya. Janganlah. Iya, pasti lunas. Yang di otak jadi nggak boleh utang. Otaknya apa isinya? Pasti punya uang. 10 miliar. Pasti punya uang. Utang lo 100 juta. Kan masih ada sisa 9 miliar 900. Ya betul? Iya, lo tuh otaknya utang. Janganlah. Lunas gitu dong. Ada lagi? Ada Pak Haji. Kan ceritanya punya tanah di Cianjur ini. Kayak sawah lah gitu. 1.500 sudah berapa tahun yang lalu masih belum laku-laku Pak Haji. Kenapa dijual? Udah nggak ada yang ngurusin Pak Haji, orang tua udah pada nggak ada. Saya nggak setuju dijual. Oh, nggak setuju Pak Haji ya? Nggak setuju. Pak Haji dari sekarang. Kalau orang suka jual-jual orang yang nggak bersyukur. Jangan bilang pasti laku gitu Pak Haji. Enggak, saya nggak mau dijual. Orang yang suka jual-jual aset lama-lama jual alat kelamin. Nggak boleh lah. Sekarang ibu nggak punya tanah. Dikabulin sama Allah punya tanah. Sekarang ibu punya anak. Anaknya dibeliin motor. Motornya dipretelin. Kesel gak? Ibu beliin motor ke anak. Anaknya dipretelin motornya. Kesel gak? Kesel lah. Ibu beliin motor. Sama anak motornya dijual. Kesel gak? Kesel lah. Begitu juga Allah Bu. Udah jangan dijual. Tapi saya perlu duit Pak Haji. 1 miliar. Praktekin ilmu kearifan lokalnya RDAY. Banyak bersyukur gitu loh bos. Ini malah enggak, banyak ngeluh. Nah, boleh. Bisa? Man, lo tau tanya informasi ada gak sih orang satu lagi nih? Oh maksud siapa? Ibu? Oh ibu. Sama anak saya kesini Pak Haji, tadi anaknya besok-besok aja mau, udah sekalian aja sekarang ketemu Pak Haji dah. Waktuin nggak apa-apa Pak Haji? Nggak apa-apa. Pak Haji, ini mau ada yang ditanyain. Iya. Soal suami lagi. Tahun kemarin itu kan akhir April itu kan ulang tahun cewek itu Pak Haji. Mereka kan pergi liburan. Nah ini kan udah masuk bulan April nih ke depan. Ini ada sifat 18 jangan dilanggar. Sedangkan saya kan lagi di fase yang enggak pakai mic.
Saya kan sekarang lagi di fase Gak usah dipencet. Di fase yang minim kepercayaan, sama sering gelisah gitu, nggak tenang. Terus Apa yang bikin gelisah? Penyebabnya apa? karena kan suami udah tahu salah, tapi suami nggak ada action buat ngasih kepercayaan lagi ke saya. Itu yang bikin saya nggak tenang. Sekarang suami bertingkah, udah seizin Allah belum? Udah. Kenapa suami bertingkah? Pastilah udah seizin Allah. Biar apa? Biar mbaknya nanti dekat ke Allah, datang ke Allah. Nanti dibenahin suaminya. Ya betul? Nah, itu Karena kalau suami lo gak bertingkah, gak bakal lo sholatnya tepat waktu. benar. Kalau suami lo gak bertingkah, gak bakal lo sholat ba'diyah Iya, qobliyah. Pak Haji. Karena kalau suami lo gak bertingkah, gak bakal lo sedekah subuh. Karena kalau suami lo gak bertingkah, gak bakal lo sedekah Jumat barokah. Karena kalau suami lo gak bertingkah, gak bakal datang ke RDAY. Jadi suami lo bertingkah karena apa? Karena Pak Haji tiap malam berdoa biar suami lo bertingkah. Ya betul. Jadi yang disalin jangan suami lo, gue. Soalnya kalau lo gak bertingkah, suami lo gak bakal datang ke gua. Diajak mama kamu gak bakal mau. Ayo Kak ke Pak Haji, nyari ridhonya Allah. Enggak mah, sibuk mah. Mau dharma wanita mah. Enggak mah, sibuk mah. Mau ini mah, anak begini. Gak bakal lo mau datang. Tenang Bu, gue doain. Biar lakinya bertingkah, main perempuan. Jangan. Ya itu kan udah kejadian. Jangan. Iya, katanya kalau udah ada kerasanya saya mau balik lagi ke Pak Haji. Ya. Iya betul. Dia kan dari kemarin juga gak mau datang ke RDA ini sebelah lo. Gue doain biar utangnya gak lunas-lunas. Baru dia datang. Ya makanya. Iya. Mbak. Ini besok dia masuk neraka jahanam. Lu tuh masuk surga. Gak bakal masuk neraka. Jadi lo nanti meninggal dikubur. Gak akan diisap sama malaikat. Gak bakal diisap. Kenapa? Karena di dunia udah diisap sama laki lo. Udah dibikin susah sama laki lo. Ya lo bersyukur. Terima kasih. Lo kalau manggil laki lo apa? Ayah. Ayah. Terima kasih ayah. Ayah udah bikin mama masuk surga tanpa hisap kubur. Kenapa mama? Ya karena ayah udah nyiksa mama di dunia. Iya kan? Alhamdulillah. Nanti ayah masuk neraka jahanam. Nanti yang nolongin di neraka mama. Iya betul. Daripada masuk ke neraka dua-duanya. Yang nolongin gak ada. Kita happy-happy di surga. Lagi bakar ayam. Bakar ikan. Anaknya di neraka. Tenang aja boys. Tenang ya Pak Haji, ditolong. Ya iya pasti ditolongin. Yang penting pokoknya praktekin dulu yang tadi gua ajarin. Besok lo privat lagi. Masa baru privat sekali langsung terkabul. Gue gak jemaah. Ya betul. Iya jadi praktekin dulu. Besok datang lagi. Pak Haji alhamdulillah nih. Suami saya udah peningkatan. Praktekin lagi. Pak Haji suami saya alhamdulillah secapa reguler. Terima kasih Pak Haji. Suami saya PT IKA. Alhamdulillah Pak Haji suami saya Sespim apa gitu. Suami kan pulangnya seminggu cuma 2 kali Pak Haji. Tapi kan setelah kemarin ada musibah lagi kan ibu saya meninggal dari kejadian saya tahu. Yang meninggal siapa? Mama saya. Hah? Mama yang udah pernah ngurusin saya. Tulisin dia. Ibu Ibu angkat. tinggal di mana? Di sana juga. Nah, itu kan luka baru lagi Pak Haji. Nah, ini sih udah mulai ada perubahan. Suami yang dari kemarin tuh di rumah yang nggak pergi ke Cipanas gitu kan. Terus sekarang pulang Jadi kerja kalau juga Cipanas naik motor naik mobil? pakai mobil. Oh. Sekarang juga udah pulang tuh 3 hari sekali gitu. Udah ada perubahan sih, cuman dari dia yang masih suka bengong-bengong kayak orang kosong tuh masih gitu. Sama Kan masih belum dikasih air iya, itu, belum. air Itu asinan. berarti kan misalkan dia pulang 3 hari sekali. Jadi 1 hari itu 9 kali yang harus dia minum air Oh enggak itu. sekali aja manjur. Oh sekali. Selama 9 hari. Oh selama 9 hari. Heeh. Tapi harinya menclok-menclok nggak apa-apa. Boleh. Misalkan hari ini, besok 3 hari nggak pulang. Heeh. Pas pulang hari keempat kedua 2 gitu kali. ya. Pokoknya tiap hari isinya cuma minum air cebokan alat kelamin lo. Minumnya
masak nasinya, ngerebus jagung pakai air cebokan alat kelamin lo, ngerebus pisang kalau memang pisang goreng buat tepungnya. Kalau dimakan sama anak gimana? Oh nggak apa-apa, kan waktu kita ngomong udah namanya dia sama bin. Jadi nggak merembet-merembet kemana. Misalkan lo ikut makan biar nggak curiga, nggak apa-apa, kan udah binnya dia. Saya sebut nama suami sama Binnya dia. Kita harapan Hajat. apa? Hajat. Hajatnya. Setia, sayang, royal, semua uangnya suami tercinta dititipin ke saya ngelola. Sambil ngucap jangan lupa karirnya naik, besok sekolah secara reguler. Itu iya sekalian, jadi jangan jeleknya doang, bagusnya juga. Ya. Iya. Jadi Kapolsek, jadi Kapolres, jadi Kapolda, bisa itu kan banyak di sini kok. Manjur tenang aja, sambil ngomong. Nanti nyuci beras juga begitu, misalkan dia suami kalau manggil mbaknya apa? Bun, ayah pulang ya bun? Ya, nyuci beras, ngupas buah, cucinya pakai air cebokan itu, terus goreng risol, apa bahasa itu semua baru sekali aja. Dia terus dinas nggak pulang 3 hari 4 hari, besok dia pulang, kerjain lagi hari kedua, besok hari ketiga gitu, manjur. Terus mbaknya kalau bisa ML-nya yang romantis, jangan ML-nya yang modelnya itu aja, dia kan butuh gaya, butuh fantasi gitu. Ayah, ayah gini ya, kok bunda bisa sih? Ayah nggak tahu, kan ada di YouTube, di TikTok. Oh iya gitu. Jangan dianya gayanya oke, kitanya itu lagi, jenuh lagi. Janganlah. Sayang, suami mau berangkat dinas, cipika-cipiku, nih diremes dulu alat kelaminnya suami. Karirnya naik jadi Kapolsek. Mungkin kita doain nggak akan didoain sama si perempuan itu, ya kan? Sambil ngeremes. Kok sekarang gaya gitu bunda? Ini ilmu kearifan lokal ayah. Kalau mau jadi Kapolsek begini ayah. Ini caranya. Cara ngeremesnya mesti masukin ke dalam ayah. Oh biji sama batangnya. Iya kok bunda hafal. Ya kan pakar-pakar Kapolsek berobatnya ke sono. Iya Kapolsek mana pasti ke sini berobat gitu loh. Kalau nggak percaya mbaknya foto di bawah tuh. Ada mobil lagi dandan. Mobil Kapolsek siapa tuh. Pasti mbaknya apa. Foto mobil di bawah tuh ya. Di bengkel. Ada mobil Proton. Nah, mobil Kapolsek siapa. Gitu. Oke. Terus apa lagi? Oke. Ibu apa lagi? Jadi itu Pak Haji, saya mah 2 tadi. Deketin mic-nya. Oh iya. Itu apa, utang saya kebaya itu lunas. Otaknya utang lagi. Bos, coba bos. Cekokin dulu bos. Gak boleh. Pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Jadi maaf ya Bu. Otak negatifnya nggak boleh ada. Yang ada di otaknya positif. Ibu kan negatif. Ini juga tadinya negatif otaknya nih. Negatif nih. Soalnya kan nanti negatif. Wah jangan-jangan laki gue ada di sono. Nggak tahu ada. Harusnya pasti laki gue nggak ada. Pasti laki gue lagi sama Kapolseknya. Pasti laki gue sama Kapolsek sama Kapolres. Begitu. Positif lah. Bisa gak otaknya ibu? Bisa Pak Haji, tapi gimana caranya buat? Nah ajarin bos. Orang tua emang gak susah bos. Ini harusnya dikubur hidup-hidup. Lo tuh harusnya dikubur hidup-hidup lo. Ya udah, ayo bos, usia 60 tahun bos. Tamu kadaluarsa. Iya ibu, maklumin. Ya. Ajarin bos. Jadi ibu, yang pertama ibu harus ucap yang positif terus, tidak boleh ada ucapan yang negatif. Karena ucapan adalah doa.
Jadi apa yang kita ucapkan itu akan kejadian. Jangan-jangan nanti, jangan-jangan jadi. Jangan seperti ibunya Malin Kundang. Ucapannya positif atau negatif? Negatif. Ucapannya ibunya Malin Kundang. Karena kamu durhaka, kamu jadi batu. Saking keselnya. Nyesel enggak ibunya? Nyesel juga. Harusnya apa yang diucapkan? Biar kalau kamu durhaka, lupa sama ibumu, kamu tidak mengakui aku ibumu, hartamu, emasmu, semua yang sebanyak itu, kapalmu yang sebesar itu, semua akan jadi miliknya ibu lebih banyak dari itu, 10 kali lebih lipat. Itu ucapannya yang positif seperti ucapannya ibunya Syekh Sudah. Ajarin Walaupun bos. anaknya yang nama Sudes itu nakal, main-main, nakalnya main-main ya dan pasir, pulang dari main bawa pasir. Ibunya habis masak, pasirnya ditabur ke tempat masak. Ditambahi bumbu. Itu kalau ibu-ibu kira-kira marahnya gimana coba? Luar biasa marahnya. Wah, bisa sumpah serapahnya kayak Malin Kundang. Tapi ibunya saya Sudes, kalau kamu nakal begini, awas. Besok kalau sudah gede, kamu jadi imam Masjidil Haram. Sampai sekarang masih jadi imam Masjidil Haram. Contohkan untuk kita ucapannya yang positif. Udah nggak ada ucapan yang negatif. Karena negatif itu mundur. Karena ada Quran katanya, kata-kata di Quran adalah kullu qaulan sadida. Ucapkan ucapan yang benar, ucapan yang positif. Jadi suruh menyampaikan itu ucapan yang positif. Kalau tidak bisa ucap positif, lebih baik diem. Gak usah ngucapin. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diem. Maka ucapkan yang positif. Karena ada kata-kata itu ada kekuatan. Jadi ada istilahnya adalah the power of word. Kekuatan kata-kata. Jadi apa yang kita ucap, itu kejadian. Maka untuk ajak kita supaya terkabul dengan ucapan kita, itu ada di surat Al-Muzammil itu Allah sebutkan wa aqwamu ila, ucapannya jadi manjur, ucapannya mantap. Manjur, jadi ucapan adalah doa. Maka kita harus hati-hati ucapan yang negatif harus dibuang, itu kejadian. Nah, cara kita untuk bisa hatinya ini bersih, ini akan mempengaruhi ucapan. Ucapan keluar itu terpengaruh dari yang pertama apa? Hati yang positif. Kalau hatinya positif, berpikirnya positif, maka positif thinking jadinya. Pikirannya jadi positif. Kalau pikirannya positif, maka ucapannya jadi positif. Kalau ucapannya positif, maka tindakannya jadi positif. Hasilnya jadi positif. Tapi kalau hatinya sudah kotor, membiasakan ini, maka timbul yang ada di pikiran ini kotor juga, pikirannya negatif juga. Kalau pikirannya sudah negatif, maka keluar ucapan yang jelek. Ucapannya negatif. Kalau ucapannya negatif, tindakannya juga akan negatif.
Kenapa? Karena Allah juga begitu. Karena hati kita ini diciptakan Allah sempurna. Wa nafsi wa ma sawaha. Dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi jiwa ini, hati ini diciptakan Allah dengan sempurna. Bersih. Maka maunya Allah harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini beruntung. Hajat ibu-ibu bisa terkabul. Apa kata-katanya di Al-Qur'annya? Qad aflaha man zakkaha. Qad itu sangat, sungguh-sungguhnya menyangatkan. Pasti, sungguh, niscaya hidupmu akan selalu beruntung. Aflaha. Syaratnya apa? Zakkaha, karena kamu mensucikannya, membersihkan hatimu. Allah menciptakannya dengan bersih, sempurna. Kalau kita mau beruntung, harus dibersihkan. Kalau dikotori, jawab oleh Allah. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh pasti, niscaya hidupmu akan selalu berantakan, menurun, bangkrut usahanya, utangnya nggak lunas-lunas. Karena apa? Karena kamu dassaha, mengotori hatimu. Tadi contohnya mengotori wadah. Jadi rezekinya nggak jadi masuk. Kalau wadahnya kotor, terbuang di pinggir sana tempat cucian, nggak akan datang itu makanan masuk. Tapi kalau hati kita bersih, siapkan, maka rezeki akan selalu masuk. Sudah penuh, masuk, melebar, luber ke tempat yang lain. Dan dibuka hatinya dari nasihat. Termasuk ke sini kan harus dibuka hatinya. Kalau posisinya tertutup begini, ini ditutup, ini hati kita ditutup, walaupun Pak Haji nyiram sebanyak-banyaknya sampai habis ilmunya disampaikan, tapi hatinya ditutup. Ditutup begini, tertutup. Masuk enggak? Enggak masuk. Nah, diciduk sebanyak-banyaknya dimasukkan ke sini, enggak masuk. Maka harus dibuka. Oh masih kotor, bersihin. Tapi terus diisi terus. Lama-lama bersih juga, akhirnya rezekinya ada di kita. Bos, terangin lagi sekali lagi, biar hajat dia terkabul, suaminya mau ke dia, tidak ke si A itu. Hatinya mesti bersih. Gimana bersihin hatinya, gimana bersihin hatinya, gimana bersihin hatinya. Coba terangin dulu. Kalau hatinya kotor tuh ibaratnya rantang, ulangi lagi tuh. Ya, jadi untuk menaklukkan rezeki bagi ibu adalah rezeki itu kan uang. Oh ini rezeki suami. Rezeki anak yang anak, bekerja. Iya. Jadi saya boleh nanya. Boleh. Ini kan saya tadi udah belakangan lah hajatnya gitu. Tadi kan saya mau bawa anak saya ke sini. Ya. Tapi dia kata saya besok aja lah mah, katanya gitu. Minta teh aja dulu gitu. Ternyata kan kata saya sekalian aja dah gitu. Jadi nggak bolak-balik gitu. Jadi ini Pak Haji, anak saya kan baru lulus kuliah udah setahun. Belum kerja, pengen kerja. Gampang Bu, disuwuk. Coba lo praktekin, bini lo ke anak lo. Yang anaknya jadi dokter. Setiap dia ngelamar, Mak, dia udah ngelamar ke ini. Nggak bakal. Anak gue juga begitu. Ajarin. Iya, jadi nyuwuk. Satu bisa disuwuk, satu lagi tadi sudah dicontohkan Pak Haji. Yang Riyadho di dapurnya RDAY. Namanya Topik. Namanya Pak Topik, tugasnya masak nasi. Itu kan harus bersih, nyuci beras. Ini contoh, artinya apa? Kita bisa nyontek juga. Semua pekerjaan yang kita jalanin itu sambil ucap hajat.
Jadi dia ucap hajatnya sambil Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, wasilah saya mencuci beras ini untuk dimasak menjadi nasi, untuk diberikan makan kepada anak-anak yatim, untuk diberikan makan kepada karyawan-karyawan, kepada tamu-tamu, semua yang makan nasi ini. Wasilahnya yang saya lakukan ini, Allah mudahkan, Allah berikan jalan untuk anak saya bisa diterima di UGM, kuliah, ini kuliah, kabul. Yang kedua, ponakan saya bisa bekerja diterima di anak perusahaan PLN Jawa Bali tanpa tes, diterima. Istri saya yang sudah 16 tahun jadi honorer guru, belum diangkat-angkat, wasilah yang saya kerjakan ini sambil nyuci. Ini benar, bukan karena dia hajatnya terus dia beras dicuci, terus enggak, sambil bekerja. Ibu sambil bikin masakan, sambil ucap hajat. Jadi wasilah ini kita ucap hajat. Anak saya pasti diterima di perusahaan apa yang dia mau. Satu itu. Ya, setiap pekerjaan Ibu ucap hajat untuk anak. Terus saja kebaikan amal soleh yang Ibu kerjakan itu menjadi wasilah terkabulnya doa. Kebaikan itu menjadi pembuka pintu penghalang. Ada kisah kan itu? Iya. Salah Tapi satu. ini saya juga mau nanya, kan saya minta syariat juga. Katanya anak ibu jangan dibikin kerja, katanya gitu. Jadi saya juga udahlah nggak dijalani lagi gitu. Saya minta syariat. Maksudnya? Buat anak saya kerja gitu Pak Haji. Tapi bukan syariat juga, bukan jauh sih. Beda. Katanya nggak boleh kerja apa gimana? Dia katanya anak kamu nggak kerja-kerja, katanya dijailin sama saudara, katanya gitu. Memang saya pernah berantem tuh sama adik ipar. Enggak ada yang ngerjain anak ibu. Oh, katanya dikerjain anak kamu, katanya supaya jangan kerja-kerja, katanya Oh, gitu. enggak. Saya makanya, saya mah percaya nggak percaya, udahlah saya nanti mau ke RT Enggak. aja. Bersih kok, bersih. Bersih. Itu yang Jadi saya punya perasaan tuh jadi jelek, tapi saya sih punya berantem sama udah. karena itu berarti kan yang disampaikan Pak Sita tadi, mulai dari hatinya yang berpikir negatif, akhirnya pikirannya Negatif. ucapannya Negatif dan kejadian. Kejadian, makanya saya tuh nggak percaya gitu kan Enggak. omongan orang itu. Saya Enggak. bilang nanti kalau udah habis lebaran saya mau ke RDAY gitu Iya. kan. Kata saya memang saya niat, anak saya juga sering saya bawa gitu. Itu yang pertama sambil bekerja amal soleh. Yang kedua tadi Pak Haji, suwo anaknya. Jadi masuk ke yang lain. Iya. Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah SWT dan karomah anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ketangan apa gimana Pak? Kan tidak harus di hadapannya dia. Jangan. Di hadapannya lari. Lari lah. Iya, maksud saya. Di kamar. Saya nih kalau ngerem masalah kelamin saya. Anak saya kan perempuan laki. Saya remes. Dokter kabur lah. Dia lagi di meja makan, saya remes. Saya bilang, Vida, papa mau bikin Indomie mau gak? Mau papa. Udah gue bikin Indominya pakai air cebokan. Anak gue sekarang dokter. Namanya dokter selakangan ya. Iya, maksud saya gitu Pak Haji. Mobilnya keren-keren anak gue. Pajero, Fortuner, CRV hybrid terbaru. Saya sebenarnya udah tahu ajaran dari Pak Haji. Iya. Saya sering pakai. Cuman ya saya mendengar kata yang orang itu, anak kamu dijailin. Jadi saya tuh kayak Kepikiran gitu, apa benar ini kok anak ngelamar ke sini nggak ada. Nah, itu kan saya disampaikan pada tadi, kekuatan kata-kata. Orang berkata ibu simpen, Iya. kemudian ibu ucapkan lagi. Bener enggak ya? Karena ibu akhirnya Iya. mikir. Makanya saya bilang gitu. Iya mas. Om juga bilang, om juga pernah minta syariat. Jadi pasti anak saya kerja
bulan ini, minggu ini kerja. Gajinya sebut, pasti diterima kerja dengan gaji 10 juta. Pasti diterima kerja dengan gaji 100 juta. Ucap aja. Tahun ini kerja nggak Pak Haji? Kerja pasti. Pasti Haji ya, nanti saya balik lagi ya. Bu, saya kalau sabdain tamu nggak pernah gagal. Saya bilang cerai. Cerai gak? Gue bilang, Ya kan dulu saya Pak Haji, suami saya kan keluar negeri ya, kata Pak Haji gini, saya ingat Pak Haji di atas ya, bukan demi Allah saya yang ini. Kamu umurnya berapa? 53 hari kamu diproses. Bener Pak Haji, sampai sekarang suami saya di luar negeri. Di Kuala Lumpur, Malaysia. Terus sekarang makanya saya anak saya itu. Kata Pak Haji kan, kalau kata gua enggak, kata Pak Haji kan ngomong gitu. Pasti nggak Pak Haji? pasti. Kerja tahun ini Pak Haji. Pasti. Bulan-bulan ini lagi ngomong. Pasti. Sabda saya nggak pernah gagal. Saya belum pernah nyabdain gagal. Satu pun belum pernah. Ya betul. Dia kan datang ke rumah saya. Pasti anaknya dokter semuanya. Karena anak saya nomor 1 dokter, nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Bener. Anak nomor 2 dokter, nomor 3 dokter, nomor 4 dokter. Pastiin Iya. saya dong Pak Haji. Sekarang itu ngomong gini Pak Haji. Hah? Katanya, kamu katanya belum pengalaman katanya. Kata dokter, kata perusahaan HRD itu. Nggak apa-apa. Kamu belum pengalaman katanya nggak saya terima. Dia tuh pulang ya ini. Nggak apa-apa. Nanti kan ngelamar tempat lain lagi. Dapat lagi. Tenang aja. Tenang aja. Jadi dia tuh kayak putus asa Pak Haji. Ya jangan. Ibu aja. Ibunya yang datang ke sini. Nanti saya sabdain kan. Tadi kan udah saya sabdain. Ibu besok datang lagi kemari. Nanti dibawa ke sini anaknya. Nanti saya sabdain, saya salamin. Udah nanti diterima, datang lagi kemari. Saya sabdain, naik gajinya. Saya sabdain, naik jabatannya. Saya sabdain. Nanti jadi, banyak kok Bu. Ada yang jadi Kapolres, ada yang jadi Kapolda. Dulu Pak Haji ya. Ya iyalah, ngambil barokahnya. Tadinya emang hari ini mau bareng Pak. Gak apa-apa. Yang penting sekarang kan udah saya sabdain. Ibu pulang, ibu selakangin. Ibu pulang, ibu selakangin dulu. Baru nanti kalau dia udah diterima kerja, geret anaknya kemari, naik gaji. Diangkat jadi karyawan tetap. Ya betul? Bertahap. Ini juga berapa kali anaknya datang bawa lagi kemari. Bawa lagi kemari. Ini jauh loh Bu rumahnya Bu. Jauh, rumahnya Jawa Tengah. Iya. Ya Pak Haji kayak dekatnya emang Citerpen dekat. Ah, ini dekat sini. Ya. Ya. Pak Haji kan emang sering kesini sama anak saya, cuman belum ketemu Pak Haji belum. Paksain. Saya daftar aja tadi. Pak Haji, Paksain ya. ini kalau hajat saya dikabul sama Allah dalam waktu dekat, saya juga kan pengen bawa suami ke sini. Tapi kan dengan karakter dia yang gimana ya? Takutnya dia setengah-setengah juga gitu ke sini, apa nggak yakin apa gimana? Itu gimana Pak Haji? Nggak apa-apa Mbak. Yang penting bawa aja dulu ke sini. Bawa aja. Kan yang datang di sini sebenarnya gue nggak terima sersan loh. Gue terimanya yang pangkatnya perwira-perwira. AKBP, Kombes, Brigjen, Irjen Pol, Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol, Kapolda Lampung, Kapolda Kaltara, Kalimantan bagian utara. Nggak level gue. Kenapa? Ya daripada gue nerangin ke jadul-jadul. Enakan yang jenderal-jenderal. Kan saya juga Tapi nggak maunya apa-apa, bawa kita sini nanti kan. berdua tuh sinkron gitu loh Pak Haji, sejalan gitu kan. Istri gitu Pak Haji. Iya. Kayak Bawa kemarin Mbak. kan sama Nanti mbaknya kan kode saya sebelum masuk kode saya. Pak Haji ini suami saya yang ini. Ya udah nanti saya kasih tahu mbaknya, kasih tahu saya dulu. Nanti mbaknya japri saya, Pak Haji ini loh suami saya yang gitu. Nanti saya baru saya ajak salaman nanti. Ya. Mau jadi Kapolsek. Kok gitu Pak Haji? Lah mbaknya coba deh turun ke bawah. Foto tuh ada mobil Proton di bawah. Mobil Kapolsek siapa tuh? Banyak foto. Tuh, tenang. Jempol 2. Usahanya ini Pak Haji ya. Iya. Jadi biar suami Kapolsek. saya balik lagi dulu aja San. Iya nomor 1 dulu ya. Ya. Hah? Kata Pak Haji ya. Iya. Dia nanya tuh
Pak Haji yang celana terbalik sama BH terbalik itu. Oh wajib Mbak. Celana dalamnya dibalik. Celana kebalik. Perempuan yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, suaminya tidak akan diambil sama orang. Saya kan jelasin ke dia. Itu dalam waktu Sehari. Oh pakai celana dalam dibalik selamanya dong. BH-nya mesti dibalik. tapi kalau suami pulang mah kita Nggak pakai tergoda itu sama aja wanita gitu. lain. Nggak akan kegoda. Jadi mbak celana dalam dibalik. Jalan mbaknya pakai celana dalamnya dibalik, BH dibalik gitu. Kemana-mana. Kalau di rumah ya mbaknya nggak usah dipakai BH-nya, celana dalamnya nggak usah. Kalau pas pergi aja. Nanti nggak akan kegoda sama siapapun. Ya. Suami kita. Tapi kita Setia pakai sama mbaknya. ucapan atau apa gitu nggak apa? Apa? Kita pakai ucapan nggak? Pakai ucapan manjur, nggak pakai ucapan manjur. Ada aja langsung. Ini saya dibalik nih, dibalik. Otomatis. Kalau laki kan kaos kutang ya tuh. Ya. Kalau perempuan BH. Balik. Ya. Manjur. Beduh. Orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, herannya tiap hari ada aja rezekinya. Ada yang ngasih roti, ada yang kasih kue nastar, ada yang ngasih roti kastangel, ada yang bawain bubur takwan, ada yang bawa bubur imperium, Ya. ada yang ngasih bakpao, ada yang ngasih Apa? uang, gitu. Udah ngasih buah, ngasih roti, ngasih kue, ngasih bubur, ngasih uang, coba bayangin. Harusnya kalau ngasih uang aja udah, ngapain ngasih bubur. Ini bubur dibawain. Buburnya 2 rupa lagi ya kan. Harusnya kalau beli bubur 1 aja kali. Takwan, ya udah bubur takwan. Ini enggak, bubur takwan dibeliin. Bubur imperium kitchen dibeliin. Ayo duit dikasih. Apalagi bakpao dikasih ya. Katanya senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Gitu. Ya. Mic-nya mana mic-nya? Ya maaf loh Pak. Gini Pak Haji, anak saya kan memang udah kerja gitu ya. Sebelum kerja kemarin masih kuliah di Trisakti gitu ya. Ya. Tapi belum lulus. Udah gitu kan karena usianya udah ketuaan, takut ketuaan gitu Ya. ya. Ya alhamdulillah adalah saudara mungkin ya. Kalau orang ada saudara susah juga kali ya. Udah mau 29 kan waktu itu usianya. Terima ceritanya di Sinarmas tuh Pak, ceritanya gitu, Ya. anak saya itu. Tapi ini kuliah belum lulus ini Pak. Itu mandek anak saya tuh gitu. Jadi udah karena kesibukan kerja itu gitu. Lah udah ceritanya. Pertanyaan ibu apa? Pertanyaan saya gini. Ini kan di situ ada direkturnya, manajer gitu maksudnya gitu. Nanya ke anak saya, memang masih saudara sih ya gitu. Putri ke anak saya, ke kakaknya Dimas. Ini anak saya yang cowok tuh yang kerja di Sinarmas itu. Putri katanya itu adanya belum S1 ya katanya gitu. Dia belum om, kemarin kan keburu kerja. Ya sayang katanya ada yang mau, mungkin yang pensiun kali, yang pensiun keluar. Anak saya masuk ke kantornya kali, selama ini kan diproduksi gitu Pak Haji. Gimana Pak Haji ya biar anak saya dari produksi ditarik ke itu produksi, kasihan anak saya tuh si pagi siang malam gitu. Ntar pertanyaan ibu maunya apa jadinya sih? Maunya sih diangkat dari bagian produksi ke Disuwuk bu, disuwuk. Anak saya juga begitu. Papa, iya. Papa, aku mau masuk di rumah sakit itu. Tapi syaratnya banyak perintil-perintilannya. Suwuk bu. Sekarang anak saya udah praktek di rumah sakit itu. Dirutnya sampai bingung. Kok bisa ya? Mana gue tahu. Ya. Iya dokter suwuk namanya. Pasiennya banyak. Haji itu namanya kalau disuwuk itu alat. Kalau di Sunda namanya dicamahan. Kalau di Jawa namanya disuwuk. Kalau di Surabaya namanya digembokin. Kalau Jawa Timur namanya disawanin. Ilmu kearifan lokal, bukan ilmu kejawen, bukan. Kearifan lokal. Beda sama kejawen, beda. Kalau kejawen kan pakai bubur merah, bubur putih. Kasih kopi, kasih rokok, masukin kolong tempat tidur, ya gitu ya. Ini kan bukan nggak ada gituan. Apa? Yang permintaan saya disabdain apa Haji atau diaminin. Iya pasti kan ibu, nanti bantu saya biar nyambung. Ibu juga nyuwuk di sana. Saya bilang pasti.
Nanti ibu di sana disuwuk pegawai negeri, diangkat jabatannya, ditempelin Bu. Nih Bu, tamu RDI yang masuk Akpol ada 3, yang masuk Akmil ada 7. Semuanya disuwuk Pak Haji maaf ya. tanpa bayar. Ini Orang lain kan masuk Akpol bayar Bu, nggak ada yang gratisan. namanya disuwuk itu ke barang anak saya gitu. Barangnya ibu, Oh, barang tempelin saya. ke kulitnya anak. Oh, tapi Sekarang pertanyaannya, pakai itu ibu masih punya barang nggak? masih. Mana? Ya, yang aku udah dilihat apa aja. Oh iya iya iya. Haji, maaf ya, itu saya pakai pakai dalaman nggak? Enggak. Langsung ke kulitnya gitu. Iya. Oh, makanya saya tuh kan mendetik takutnya kalau di oh ya mungkin si ibu juga malu. Nggak boleh pakai celana dalam. Nggak boleh pakai celana dalam. Langsung nempel. Nempel kulitnya, nempel bulunya. Iya. Diwaksing dulu apa enggak Pak Haji? Diwaksing manjur, nggak diwaksing lebih manjur lagi. Iya. Oh, giginya. Dicium dulu nggak Pak Haji? Cium. Cium lah. Kalau bisa diwaksing Bu. Nanti waksingnya di RDAY. Kita lagi buka waxing. Murah ya? 150 ya? Di tempat lain 250 ya? Apa tuh Pak Haji? Ngikut ya saya. Ya, gila. Gue waxing nenek-nenek usia 60 tahun. Mendingan gue makan kastangel sama nastar. Ngapa? Gak ada kerjaan, mending gue makan kastangel sama nastar. Tuh kameramen tuh waxing tuh kameramen. Gue mah gak mau ah. Gue maunya yang muda-muda aja. Nah, ini gue mau nih. Oh, ini gue nggak mau. Takut. Gue waxing yang ada cincin gue pada copot. Tamu pada japri, Pak Haji kalau ibu itu di waxing gue juga mau daftar. Nggak mau gue, nggak mau. Maaf ya, anak saya satu lagi nih yang pertama dia nitip sama saya. Laki perempuan? Anak saya perempuan tuh di mobil ada. Nama tolong ke Pak Haji, emang dia juga sering kesini Pak. Kegiatannya apa sehari-hari? Ya, jualan apa sih? Jualan sales. Jualan kerudung maklon gitu Pak Haji. Oh, di mana jualannya? Bandung. Oh, punya Jadi- toko apa keliling? Dia ngambil dari distributor. Biar dia ini Dia lancar. jualin Online. sendiri. Terus udah gitu Pak Haji kan saya juga jadi cerita yang Pak Haji ya. Dulu sebelum tahun kemarin Pak Haji. Apa? Tahun kemarin kan dia masuk penjara. Penyebabnya? Suaminya goda istri orang. Dia masuk penjara siapa? Suami mantu saya. Oh. Jadi masuk penjara. Terus udah gitu dipiralin kan sama suaminya. Ya di penjara kan. Aturan itu dia tuh berapa tahun? Harusnya itu 9 tahun. 9 tahun. Iya. Jadi 7 bulan. 7 bulan saya berkat saya minta ke Pak Haji sini. Saya ini apa sih hijab di sini kan? Nah, Pak Haji kan dulu kan enggak ini. Terus udah saya alhamdulillah Pak Haji, saya udah keluar anak mantu saya. Sekarang? Udah. Cuman dia diponis 9 tahun tuh jadi 7 bulan Pak Haji. Jadi sekarang dia tuh pengen ya memang ya suami main perempuan gitu kan. Ya sekarang tuh pengennya dia tuh suaminya sayang sama anak istrinya. Iya. Kalau Lo juga. Saya pernah menggoda Pak Haji. Kakak saya suaminya malah menggoda. gitu. Plus minus. Yang plus siapa, yang minus siapa? Ya sekarang tuh biar sayang gitu Pak Haji. Apa disuwuk gitu gimana? Suwuk Mbak. Iya. Suwuk. Iya. Cebok alat Ya, kelaminnya maaf ya. istrinya. Misalkan Bikin dirinya makanan ya, agar-agar. Puding. Agar-agar puding. Bikin bala-bala buat goreng adukannya. Bikin jagung rebus buat Diucapin rebus ya? jagung. Iya sambil ngomong. Setia, sayang. Jadi tekniknya sama kayak Sama. Makanya saya sama enggak Pak Haji tekniknya sama. Sama. Cuman ini tergoda, ini menggoda. Sama. Manjur kok pakai itu bilang sama dia. Terus kedua, Mbak, paksain ilmu RDAY untuk narik rejeki. Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang.
Jadi kalau laki kita, pasangan kita mau keluar rumah, kita sebagai perempuan wajib ngeremes alat kelamin suami kita. Res. Gitu. Sep. Pulang bawa duit. Apa? Iya. Kalau dia mau berangkat, nanti kalau dia mau balik, pas kan dia mau balik nih. Remes lagi alat kelaminnya. Pasti bawa duit. Dalam hati aja jangan diucap. Bercanda, bercanda, bercanda. Itu pasti hitungannya hari bukan minggu. Adalah rezekiin. Pak Haji, saya sama anak saya bawa ke sini semua. Hmm. Iya, diituin gitu. Dulu mah kan zaman di atas gitu ya, kayak hijab apa. Remes. Ini manjur kok. Saya nggak setuju. Saya nih Mbak kalau mau berangkat nih. Pasti kan pada saat saya pamit nih berangkat. Kan istri saya nganterin sampai depan pintu. Pasti ini tangan saya pasti ngerogoh alat kelaminnya. Cuit gitu. Kedua, saya nih kalau ke mall. Mau ke Plaza Indonesia. Mau ke Aeon. Mau kemana. Kalau naik eskalator. Saya belum pernah megang tangan istri saya. Pasti yang saya pegang alat kelaminnya dia. Papa nanti kelihatan orang. Nggak mungkin orang di atas ngelihat kita ke bawah bisa jungkir balik ya kan. Begitu juga kalau saya turun. Jadi romantis. Ada aja jalannya. Di mobil juga gitu. Kita jalan di mobil. Tangan kita pasti megang alat kelamin istri kita. Atau istri kita megang alat kelamin Pak Haji. Terus sampai jalan. Malu papa sama supir. Enggak lah orang. Gak kelihatan. Yang penting kan duitnya kelihatan. Ya makasih ya Pak Haji. Bisa. Ya. Bisa ya. Banyak harus bisa. Satu-satu dulu ya. Ya, tadi satu. Bos. Bisa. Ya. Oh, bisa, pasti bisa 10 miliar. Nah, itu dia waras. Oke? Haji. Terkabul. Ketemu. Permintaan satu lagi Pak Haji. Iya, boleh. Terkabul ya. Ya, terkabul. Sayang ya. Iya, terkabul. Ya. 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 Haji nanti balik lagi ya. Iya dong. Ya, pertanyaan apa Ibu? Saya mau ini aja Pak Haji. Ya, dari kemarin Pak Haji, padahal kenapa Haji udah lama saya nonton. Pertanyaan apa? Di buku itu ada bukunya saya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya mau minta itu maafnya. Maaf Pak Haji, saya tuh pengen itu, boleh nggak tukar uang di Biet itu? Boleh. Pak Haji, Boleh. 50.000, 100.000, 75.000, sama 50.000. Boleh, boleh. Boleh. Sip. Terkabul. Alhamdulillah. Di bos. Iya. Ya Allah, terima kasih. Kameramen, makasih. Ayo, Mohon.